Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi untuk perkembangan pergerakan indeks dan juga ada 8 saham di sektor koal. Yang pertama Indi, kedua Adro, ketiga PTBA, keempat ITMG, kelima UNTR, keenam Harum, ketujuh Doit, ke-8 Bumi, dan ke-9 BER-MMS. Langsung saja ke indeks. Indeks hari ini kembali tertekan ya, sempat hijau hampir menyentuh 6.600, namun nggak tahu di sesi kedua dibawa turun. Saya juga belum tahu ada info apa, dan ditutup terkoreksi 0,37% ke harga 6.529. Transaksi sampai saat ini ada di 10,2 triliun. Dan asing lagi-lagi net sell di 215 miliar. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ya sepertinya memang ISG susah naik nih ya. Gak tahu kenapa. Satu candle merah, harusnya ini candle Morningstar, tapi karena open gap up dan ditutup turun ya jadi merah ya. Tapi apakah ini Morningstar? Ya seharusnya bukan ya, karena dia hari ini malah turun. Tapi beda cerita kalau besok dia rebound, dan kebagusnya lagi kalau bisa tutup di atas 6.600. Jadi seperti itu. Untuk IHSG masih konsolidasi ya. Kalau yang megang blue chip bersabar aja. Apakah momentumnya nanti bisa naik? Ya harusnya masih bisa, cuman kita nggak tahu apakah Desember ini seperti ini aja dia konsolidasi, dan baru mungkin ya Januari efek mungkin itu terjadi ya. Kuncinya itu 6.700 sampai 6.750. Kalau dia membuat all time high baru, udah potensinya uptrend. Ini kan dia nggak mampu nih, naik aja susah di atas 6.700. Jadi seperti itu. Untuk IHSG MACD-nya juga mengarah ke bawah membentuk dead cross. Jadi ya yang lagi berjalan ini ya ada beberapa saham mungkin blue chip tapi kebanyakan gorengan second laner. Ya kalau bisa ya trading di saham-saham seperti itu. Susah juga kalau kita maksain trading di saham blue chip yang susah naik ya. Saat ini lagi ya masih nggak tahu nih apa yang ditunggu ya. Apakah momentumnya dia kembali downtrend? Ya belum tahu juga. Jadi seperti itu. Untuk IHSG langsung saja ke saham pertama. Ada Indi yang hari ini ditutup terkoreksi 0,94% ke harga 1.570. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Indi akhirnya juga jebol 1.600. Dengan kondisi seperti ini ya, memang candlenya ini inside bar ya. Dia nggak turun dari candle body panjang yang turun nih. Nah kalau dia membuat low baru besok, itu peluang ke 1.500 nggak ada cerita dia bisa naik lagi ya. Peluangnya 1.500. Kalau mau bagus dia besok itu harus rebound, dan bagusnya kalau bisa tutup di atas 1.600. Jadi dia harus naik sekitar 2,5% atau 2% aja bagus, 30 poin ya, pas 1.600. Jadi seperti itu. Kalaupun yang mau beli, ini saham downtrend ya, dan juga dia terlihat kan ini gagal melewati resisten 1.600 2 hari ya. Kalau mau nekat beli tinggal cut loss kalau dia jebol 1.500, tapi kan jauh nih supportnya. Kalau saya sih saya lebih wait and see aja. Mending saya strateginya seperti ini, belinya buy on breakout, nunggu dia tutup di atas 1.600, tinggal saya cut loss kalau dia kembali ke bawah 1.600. Seperti itu, berarti dia fast breakout. Nah, dan ini lihat ada indikasi juga pola cup and handle yang terbalik kan. Kalau ini benar-benar terjadi bahkan bisa turun ke 900 lagi. Tapi itu hanya pandangan ya, dan belum tahu juga dan belum pasti nih, bahkan ke 800. Jadi seperti itu ya. Untuk Indi yang masih pegang dari pucuk ya, kalau mau disimpan udah pejam mata aja, simpan aja setahun ke depan ya, semoga aja dia bisa balik ya. Kalau mau ditambah sedikit-sedikit bisa setiap bulan, karena Indi cukup bagus fundamentalnya ya, pasti bisa naik, cuman perlu waktu dan perlu kesabaran, itu aja ya. Untuk Indi langsung saja ke saham kedua. Ada Adro yang hari ini ditutup menguat 1,41% ke harga 2.150. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Adro hari ini sempat gap up ya. Dia open gap up 3% tadi ya, tapi langsung dibawa turun dan nggak pernah lagi menyentuh area yang dia naik 2190. Dan bagusnya tadi dia sempat mantul dari 2090 ke
ini 2150, lumayan juga ya, sekitar 2,5%. Kalau Bapak Ibu kalau tadi pas melihat Adro nekat beli di area 2100 udah bisa profit kan. Jadi seperti itu ya, namanya trading itu lebih banyak melihat bereaksi saat ada momentum. Kalau punya insting ini sepertinya bisa nih masuk aja, nggak usah lagi banyak mikir takut apa. Yang penting kalau sudah masuk tahu di mana harus cut loss-nya. Nah, kalau di luar skenario dia nggak naik ya, di mana harus cut loss, Bapak Ibu sudah siap. Jadi seperti itu. Nah, kalau Bapak Ibu masih bingung gimana cara entry dan exit beli saham dan di mana harus cut loss, kalau misalnya mau cari momentum untuk day trading, scalping, bisa ikutan kelas Borneo Trader di Januari di tanggal 9 dan 10. Kalau mau isi Google Form yang ada di Instagram ya. Tapi kalaupun mau melihat YouTube-nya juga seperti ini. Jadi seperti itu. Untuk Adro masih uptrend, masih bisa ya. Toleransinya itu 2000. Ini hapus saja, nggak ada ke 1900. Pokoknya kalau jebol 2000 exit Adro itu berarti kembali downtrend. Kalau dia mau uptrend itu paling dia membuat swing low-nya itu di 2000. Coba kalau ditarik dengan Fibonacci. Nih ya, di 0,38 nih aja. Saya nggak makai 0,59. Mending saya out dulu di 2000 jebol. Nanti baru saya beli di golden ratio-nya ini di 1840 sampai 1800 area ini. Jadi seperti itu ya, tapi tergantung masing-masing. Kalau saya seperti itu biasanya ya. Kalau Bapak Ibu caranya lain ya nggak perlu didebat, sesuaikan aja dengan strategi masing-masing karena setiap orang itu berbeda-beda dan juga cuannya juga berbeda-beda ya. Jadi seperti itu. Untuk Adro, apakah ini masih bisa naik? Harusnya bisa, asal konfirmasi berada di atas 2200 karena itu adalah resisten dari 2018 sudah di breakout. Harusnya kalau itu terkonfirm breakout, ini rounding bottom, naiknya itu ya potensi seperti ini. Tapi itu kan sangat tinggi, apakah mungkin? Apapun bisa terjadi. Yang penting Bapak Ibu punya strategi, jangan karena terkonfirmasi rounding bottom, targetnya 3200. Saya tetap hot ya. Kalau dia setelah naik misalnya 2800, 2600 terus dia mengarah turun lagi, ya kalau bisa exit TP aja. Jangan berharap di target harga tertingginya ya. Kalau di luar skenario atau sudah mulai berbalik arah ya exit. Misalnya seperti ini. Beli di 1325 sampai puncak dia turun misalnya, ya udah exit dulu. Kalau ditanya kan ada pantulan nih dia naik lagi bisa profit. Iya kalau ini ada pantulan. Kalau enggak, Bapak Ibu dibawa turun lebih dalam bisa BEP. Mending TP dulu. Kalau dia membuat candle merah terlihat gagal lewat 1900 TP, nanti baru beli di sini lagi, tinggal exit kalau jebol area ini, area supportnya ini. Nah, jadi lebih bagus kan. Kemungkinan juga ketutup cut loss di sini oleh profit yang sebelumnya. Paling tipis saja nih cut lossnya. Misalnya beli di 1600 nih. Paling cut lossnya sekitar 5%. Bapak Ibu beli dari 1300 ke atas 42%. Cuman rugi 5%, ya udah berarti ada 39%. Bapak Ibu buyback nih, Bapak Ibu malah dapat profit lagi sekitar 37%. Memang kalau beli dari bawah profitnya sekitar 68%, tapi hampir sama aja kan? Karena dananya mungkin Bapak Ibu tambah lagi yang lebih besar. Nah, jadi seperti itu. Jadi tergantung masing-masing bagaimana strategi untuk trading ya. Nggak harus sama karena setiap orang berbeda. Jadi seperti itu ya. Untuk Adro ini bagus sebenarnya dan support toleransi itu 2000. Jebol itu jual. Langsung saja ke saham ketiga. Ada PTBA yang hari ini ditutup terkoreksi 0,37% ke harga 2700. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal PTBA masih bertahan di atas 2700, sempat turun kemarin jebol ya. Mungkin ada yang beli dan cut loss, ya udah biarin aja, memang seperti itu. Karena kenapa kalau Bapak Ibu enggak disiplin dengan trading plan, takutnya nanti kalau ARB 7% itu kembali dibuka normal menjadi ARB 25%, 35%, Bapak Ibu bisa nyangkut makin dalam ya. Jadi kalau niatnya trading harus punya trading plan dan
sesuaikan, kalaupun harus cut loss dan dia naik lagi ya udah biarin. Jadi seperti itu. Nah, kalau seperti ini gimana belinya? Kalau saya tunggu dia breakout trendline dan trennya ini ya. Nih, kalau dia udah di atas 2750 mending belinya di atas sini sekalian. Nanti tinggal cut loss di bawah 2700. Jadi cut lossnya paling 2,5%. Dan targetnya kemana? Beli di 2750 itu targetnya 2900 sampai 3000. Jadi seperti itu ya. Biarin aja kalau cut loss di bawah ini nggak usah dibalas. Kenapa nggak beli langsung di area ini aja? Kan udah naik lagi. Belum pasti, siapa tahu dia besok turun lagi. Cut loss lagi kan. Yang penting beli sekalian di atas lebih aman. Tinggal cut loss kalau dia merah. Tapi harusnya kalau PTBS sudah di atas 2750, kalau memang benar naik dia nggak akan turun lagi. Jadi kalau dia turun lagi ya udah exit. Jadi seperti itu. Ya, untuk PTBA arahnya masih uptrend, cuman kalau beli di harga sekarang itu bisa aja dia besok merah lagi. Jadi lebih konfirmasi kalau udah di atas 2750 dia breakout trend line high low-nya ini ya. Jadi seperti itu. Untuk PTBA langsung saja ke saham keempat, ada ITMG yang hari ini ditutup terkoreksi 1,22% ke harga 20.150. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ITMG masih konsolidasi ya di atas 20.000 ya. Kondisi seperti ini kalau saya lebih wait and see aja dulu. Tapi kalau Bapak Ibu mau beli, yang penting kalau dia tutup di bawah 20.000 jual, bisa seperti itu. Targetnya 21.000 sampai 22.000. Ini kan dia lagi konsolidasi, tapi konsolidasinya makin mengecil. Sebelumnya dia membentuk rounding top, terus rounding topnya lebih kecil. Ini bisa pola cup and handle terbalik. Ya, kalaupun itu terkonfirmasi cup and handle, penurunannya bisa 18.000. Jadi mending saya exit dulu. Kalau Bapak Ibu melihat low yang di tanggal 16 November, yaitu biasanya pasti ngasih toleransi, siapa tahu ada pantulan. Ternyata jebol, lihat lagi di 18.000 ada support, semoga ada pantulan, jebol. Jadi seperti itu ya, terus menerus. Jadi disiplin aja, jebol 20.000 exit, nggak usah peduli. Tapi kalau memang mau kasih toleransi ya sesuaikan, dan itu bisa jadi pelajaran ke depannya ya. Misalnya saya kasih toleransi nih ke support 2-nya, gimana sih pergerakannya, ternyata turun lebih dalam. Jadi bisa jadi pelajaran biar tahu memperbaiki sistem trading yang Bapak Ibu buat sebelumnya. Jadi seperti itu ya. Untuk ITMG menurut saya belum aman kecuali dia bisa naik ke atas minimal 21.000, tapi kalau mau konfirmasi 22.000. Breakout 22.000 ini ITMG akan uptrend. Jadi seperti itu untuk ITMG. Langsung saja ke saham kelima. Ada UNTR yang hari ini ditutup terkoreksi 1,02% ke harga 21.800. Kalau dilihat transaksi asing hari ini kembali net sell, dan UNTR ini terus dijual asing dari awal Desember. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, lihat nih UNTR memang ada pola double bottom, tapi lihat setelah dia mantul dari support kan besoknya merah lagi. Jadi dengan kondisi seperti ini mending profit taking dulu. Kalau sudah di 22.000 udah profit taking, nanti beli lagi di bawah. Ini kan terlihat dia naik turun di range yang cukup sempit. Supportnya 21.400, resistennya 22.000. Jadi seperti itu. Untuk UNTR masih belum menarik ya. Kalau mau coba beli aja di bawah lagi. Tunggu dia di 21.400 sampai 21.500, dan cut loss kalau dia jebol 21.000. Jadi seperti itu. Untuk UNTR masih di dalam downtrend channelnya, tapi ini ada pola descending triangle. Kalau saya konfirmasinya 23.000, breakout ini uptrend karena itu area konsolidasinya. Nih, area konsolidasinya 21.400 sampai 23.000. Jadi seperti itu. Untuk UNTR langsung saja ke saham ke-6. Ada Harum yang hari ini ditutup terkoreksi 3,09% ke harga 10.175, tapi lihat bid offernya sangat tipis, jadi sangat beresiko. Kalau dia transaksi asing hari ini net sell. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Harum memang terlihat lagi konsolidasi di range harga supportnya 10.000 dan resistennya 11.000. Kalaupun yang mau coba beli ya, yang penting dia kalau tutup di bawah 10.000 exit itu.
Ini dia lagi konsolidasi. UNTR juga volumenya mulai berkurang nih saat turun. Sebelumnya dia saat naik itu volumenya besar ya. Apakah ini penurunan terbatas ya? Yang penting harga psikologisnya 10.000 jangan jebol, itu aja. Karena masih bisa dia bergerak konsolidasi di 10.000 support dan resisten 11.000. Jadi sekitar 1.000 poin ya dapatlah. Kalau mencari profit mungkin di 3-5% ya, karena naik turunnya itu sekitar 10%. Jadi seperti itu ya, memanfaatkan aja gejolak-gejolak pasar saat jam market ya. Kalau Bapak Ibu melihat harum di support bisa buy, tinggal jebol support, cut loss. Jadi seperti itu ya. MACD-nya mengarah ke bawah membentuk dead cross. Dengan kondisi seperti ini sangat rawan bisa jebol support, tapi semoga aja enggak dan bertahan di atas 10.000. Langsung saja ke saham ke-7, ada Doit yang hari ini ditutup kembali terkoreksi 2,2% ke harga 266. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Doit seperti yang saya bilang ya, dia itu konsolidasi di range harga, supportnya 260, resistennya 280, dan terlihat dia gagal lagi melewati 280. Nah, gimana bagusnya ya? Bagusnya beli Doit di dekat support 260, 262, jebol 260 jual. Target profit, target terdekat 276, 288, 278 dan 280. Kecuali dia dalam satu hari langsung bisa break 280, itu bagus ya. Karena itu konfirmasi dia mematahkan trend line downtrendnya ini ya. 280 ini kan kondisinya dia downtrend bahkan dari 360 setelah gagal melewati 320 yang saya bilang waktu itu nih. Dia area tektokannya sebelumnya 320 sampai 360. Setelah 320 jebol, dia tektokan itu di area 290 sampai 320. Setelah itu gagal dia turun ya, ini area tektokannya. Nah, kalau jebol 260 area tektokannya di mana? 240 sampai 260. Jadi mending exit dulu kalau jebol 260 karena berpotensi besar dia lanjut turun ke 240. Jadi seperti itu untuk Doit. Kalau nekat beli ya tunggu aja besok di 260, 262 buy. Kalau mantul bisa profit taking atau targetkan 270 sampai 280. Jadi seperti itu untuk Doit. MACD-nya memang membentuk golden cross melandai, bercat di atas 0 juga terbentuk. Tapi sayangnya hari ini dia gagal melewati trend line downtrendnya ini. Ya, dia sempat breakout 270 namun gagal dan turun. Jadi arahnya besok sepertinya tetap ke bawah dulu ke uji support 260. Langsung saja ke saham ke-8, ada Bumi yang hari ini ditutup terkoreksi 2,98% ke harga 65. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Bumi setelah gagal bertahan di 68, 69, 70, dia turun lagi ke 65. Area konsolidasinya ya, kalau besok mau beli Bumi ini pantau aja. Kalau dia merah di 64 itu bisa buy, tapi disclaimer on dan cut loss-nya di mana, bisa kasih toleransi 62. Kalau dia nyentuh 62 jual aja. Karena kalau dia menyentuh 62 itu berarti dia sudah membuat low barunya semenjak 19 November. Kalau saya jual. Tapi harusnya 64 ini dipertahankan karena ini konsolidasi Bumi juga bagus. Area 64 sampai 72 ya, ini kesempatan di area support. Dan juga Bumi ini kan dia nggak ada membuat higher low. Beda konsolidasi siapa nih? Konsolidasi Indi. Indi ini kan konsolidasinya makin kecil sama Doit. Doit ini kan makin kecil nih. High-nya sebelumnya di 287, terus dia membuat di 280. Kalau Bumi high-nya makin tinggi nih di 74. Sebelumnya di 73. Jadi kan bagus nih konsolidasinya. Tapi konsolidasi seperti ini juga 64 ini kalau dijebol jual ya. 62 toleransinya jebol 62 jual. Dan ini menarik besok nih, coba aja antri, siapa tahu dikasih 63 64 kan dikasih, tinggal dia nyentuh 62 jual udah. Dia harusnya kalau dia mau mempertahankan supportnya paling dia noel 63 62 nggak ditowel, bisa seperti itu ya untuk Bumi. Tapi disclaimer on, keputusan jual beli di tangan masing-masing. Langsung saja ke saham terakhir, ada BRMS yang hari ini ditutup menguat 2,5% ke harga 123. Kalau dilihat transaksi asing terus net sell. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BRMS hari ini come depth
Reisu 70 dan besok XDET. Jadi besok itu potensi harga teoritis, tinggal dilihat kemana harga teoritisnya. Tapi BRMS ini sepertinya bagus ya. Sepertinya juga BRMS ini mempertahankan supportnya 110. Kalaupun dia harga teoritisnya di 115 ini, yang penting nggak jebol 110. Jadi bisa juga nih area buy 110 dan target profitnya 125. Dia tektokan sekitar 15 poin ya, lumayan nih. Udah berapa kali coba nih. Kalau sebelumnya di 19 November breakout, buy on breakout, terus dia naik bisa TP, nggak usah di 123, 122, 120 pun udah. Terus dia turun lagi 110, beli lagi bisa naik lagi ya. Mungkin TP-nya di 115 karena sebelumnya dia candle merah ini profit taking. Tapi dekat-dekat support beli lagi bisa lagi, kan seperti itu aja. Jadi kalau Bapak Ibu mau trading saham itu yang penting tahu pergerakan sahamnya, hafal gimana sih polanya. Jadi bisa terbaca seperti ini kan pola-pola beli di support. Nih histori sebelumnya dia itu selalu mantul dari support nih. Memang ada beberapa kali bisa cut loss tapi habis itu bisa profit lagi. Contohnya ini. Dia mantul dari support, ini juga berapa kali dia mantul dari support, tapi sekali pernah beli jebol support, cut loss, tapi dia naik lagi, beli lagi bisa tutup cut loss yang sebelumnya ya. Jadi seperti itu. Ini paling enak nih kelihatan BRMS nih pergerakannya. Bagus ya. Supportnya paling cut lossnya sekali dua kali tapi profitnya bisa lebih banyak nih. Trading di konsolidasinya BRMS. Jadi seperti itu untuk BRMS. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio dan free grup rekomendasi kripto. Kalau Bapak Ibu mau belajar scalping, saya akan adakan lagi kelas scalping di tanggal 9 dan 10 Januari bulan depan ya. Nanti saya ajarkan bagaimana cara screening sahamnya, bagaimana cara baca bid offer, bagaimana cara tahu di mana harus entry dan exit saat beli saham, dan juga bagaimana cara untuk membaca chart time frame yang lebih kecil, dan juga bagaimana menganalisa bandarmologi end of day dan mencari saham-saham yang bisa ada peluang di ARB ataupun arah hunter. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.